Ini Kanji? Iya, ini. Gue baca ulang nih. Iya, tapi suaranya jelas dong. Ini udah jelas belum? Jelas kayak hubungan kita. Aduh. Anjir. Masih kurang kenceng Mas Haji. Sekarang udah kenceng. Nah, itu aja udah. Aku buka pakai salam, nanti kalian jawab salam ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Di malam hari ini kita mendapatkan tugas untuk mempresentasikan sebuah jurnal ilmiah dari mata kuliah Kimia Teknik yang berjudul Studi Komponen Kimia Kayu Eucalyptus Pelita F. Muel dari pohon plus hasil uji keturunan generasi kedua di Wonogiri, Jawa Tengah. Untuk di kelompok 1 ada 7 orang yang akan mempresentasikan. Yang pertama Mas Aji Setiawan, yang kedua ada Mbak Santi Oktaviani, lalu ada Mas Satya Ramadan, Wahyu Saputra, lalu selanjutnya ada Mas Priston, dan ada Mbak Sirka Nadia, dan yang terakhir ada Mas Dimas Saudi. Selanjutnya yang untuk abstrak silakan Mas Satria, silakan Mas Satria. Abstrak Eucalyptus Pelita F. Muel merupakan salah satu jenis tanaman tumbuhan yang sedang dikembangkan melalui program pemuliaan. Pengembangan jenis ini sudah memberikan hasil yang cukup memuaskan dari sifat pertumbuhan genetik pada uji keturunan generasi pertama dan kedua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan kimia kayu, mengelompokkan dan memperingatkan pohon pengembangan uji keturunan generasi berikutnya. Khususnya kayu untuk pulp dan kertas, bahan yang digunakan adalah sampel yang berasal dari 61 plus E pelita umur 9 tahun yang ditanam di uji keturunan generasi kedua Wonogiri dan berasal dari 6 proyenan berbeda. Pengambilan sampel dilakukan dengan sistem bor riap pada pangkal pohon setinggi 90 cm dari permukaan tanah. Hasil bor riap digiling hingga diperoleh serbu kayu dengan ukuran 40-60 mes. Pengujian sifat kimia kayu mengacu pada standar ASTM. Pengujian tersebut mencakup kadar ekstraktif etanol, toluena, dan air panas melalui ekstraksi berurutan. Kemudian kadar holoselulosa, alfa selulosa, dan lignin. Analisa data menggunakan analisis deskriptif dan global. Hasil analisis menunjukkan kisaran kadar ekstraktif etanol, toluena, dan air panas secara berurutan adalah 1,87 sampai 10,92% dan 0,64 sampai 10%. Kisaran kadar holoselulosa, alfa selulosa, dan lignin adalah 72,89 sampai 79,91%, 41,84 sampai 54,85%, dan 22,12 sampai 36,61% secara berurutan. Koefisien variasi yang tinggi diamati pada parameter kadar ekstraktif 30,78 sampai 82,91%. Berdasarkan hasil pemeringkatan sederhana yang dilakukan melalui analisis deskriptif dan global, diperoleh 13 individu pohon plus terbaik sebagai bahan baku pulp. Latar belakang penelitian ini, Pelita merupakan jenis tanaman yang berpotensi menjadi pengganti Acacia magnium yang saat ini mengalami kematian akibat jamur akar di daerah tropis. Jenis ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi serta tahan terhadap hama dan penyakit. Penelitian ini ditunjukkan untuk memberikan informasi tambahan mengenai kandungan ekstraktif
selulosa, dan lignin pada kayu pohon plus Ephelita yang berasal dari 6 provenan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga ditunjukkan untuk memilih individu-individu pohon plus terbaik dari 61 plus yang tersedia berdasarkan sifat kimia kayunya melalui metode pemeringkatan. Data penelitian ini nantinya diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung program penelitian lanjutan, yakni uji keturunan untuk generasi ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kasanti Okta. Baik, di sini ada bahan uji dan metode. Deskripsi contoh uji menggunakan generasi kedua Ephelita yang terletak di Wonogiri, Jawa Tengah. Contoh uji yang digunakan berasal dari 61 pohon Ephelita terpilih berumur 9 tahun. Penyiapan bahannya, sampel diambil dari setiap pangkal pohon berdiameter 19,73 hingga 30,24 cm, setinggi 90 cm dari permukaan tanah. Di sini penentuan kadar aktif, sampel diambil dari setiap pangkal pohon berdiameter 19,73 hingga 30,24 cm, setinggi 90 cm dari permukaan tanah. Penentuan kadar kimianya, kadar holoselulosa sebanyak 0,7 gram. Kadar alfa selulosa diperoleh dari residu holoselulosa yang dilarutkan dengan NaOH 17,5%. Kadar lignin menggunakan serbuk bebas ekstraktif sebanyak 0,1 gram berat kering sanur dengan asam sulfat 72%. Untuk analisis datanya, di sini ada provenan, parameter pengujinya ada CAP, CAP, HS, AS, L. Dipul muting itu 11110. Desa Serisa KEFP-nya 21, KEAPS-nya 22, HS-nya 15, AS-nya 22, L-nya 12. Di sini ada Sonata, KEFP-nya 3, KEAPS-nya 3, HS1, AS3, L-nya 3. Kiriwo Selatan, di sini KEET-nya 9, KEAPS-nya 9, HS-nya 3, AS-nya 8, L-nya 7. Kiriwo Utara, KEET-nya 16, KEAPS-nya 17, HS-nya 9, AS-nya 15, L-nya 12. Muting, KEET-nya 5, KEAPS-nya 6, HS-nya 5, AS-nya 6, L-nya 5. Jumlahnya KEET-nya 55, KEAPS-nya 58, HS-nya 34, AS-nya 55, L-nya 39. Di sini keterangan KEET-nya itu kadar ekstraktif etanol toluena. KEAP-nya kadar ekstraktif air panas, HS-nya holoselulosa, AS-nya alfa selulosa, dan L-nya lignin. Disebabkan oleh jumlah sampel serbuk yang terbatas serta perbedaan data-data di luar garis kecenderungan, beberapa parameter tidak sama dengan pengukurannya. Jumlah sampel yang diteliti berdasarkan parameter pengujian dapat dilihat pada tabel 2. Analisis data yang digunakan adalah statistik, deskriptif, dan grombol. Parameter pengujian yang digunakan dalam analisis deskriptif adalah kadar ekstraktif larut dalam etanol toluna, kadar ekstraktif larut dalam air panas, kadar selulosa, kadar alfa selulosa, dan kadar lignin. Pemeringkatan dilakukan dengan menghitung jumlah parameter dengan sifat kimia yang paling menguntungkan dalam 50% populasi untuk tujuan bulk dan kertas dengan prioritas kadar alfa selulosa, lignin, holoselulosa, ekstraktif etanol toluna, dan ekstraktif air panas secara berurutan. Analisis grombol dilakukan dengan mencari hubungan di antara parameter pengujian dari semua contoh uji. Untuk analisis grombol digunakan
agglomerative hierarchical clustering atau biasa disebut HEC yang dihitung dengan menggunakan square Euclidean distance berdasarkan metode jarak rata-rata setiap pasangan data atau average linkage. Pemeringkatan didasarkan pada kelompok terbaik dan dinilai sifat kimia dengan prioritas parameternya dengan urutan kadar alfa selulosa, kadar lignin, kadar ekstraktif etanol toluena, dan kadar ekstraktif air panas. Pada program analisis data ini digunakan dengan Microsoft Excel tahun 2007 dan SS versi 16. So next kita ke pembahasan. Pada metode uji dengan kadar ekstraktif dengan menggunakan etanol toluena, adapun sebagai berikut. Menggunakan etanol toluena 0-2% didapatkan frekuensi sebesar 3. 2-4% bisa mendapat 6, 4-6% 20, 6-8% sama hasilnya dengan 4-6%, 8-10 bisa mendapat 5 frekuensi, 10-12 mendapatkan 3 frekuensi. Adapun grafik frekuensi sampel pada kadar ekstraktif terlarut menggunakan air panas 0-2% dapat 35, 2-4% 10, 4-6% 5, 6-8% 3, 8-10% bisa mencapai 3. Lanjut dengan menggunakan kadar nada sebagai berikut. Frekuensinya bisa dilihat sendiri. Kadar selulosa dan alfa selulosa bisa dilihat dengan sendiri. Seleksi individu berdasarkan analisis deskriptif. Ranking kode sampel asal benih dan juga kode keterangan alfa selulosa, ligin, holoselulosa, ekstraktif etanol toluena, ekstraktif air panas. Nah, kita bisa lihat di tabel ini dari daerah atau dari wilayah asal benihnya dari wilayah masing-masing, dari Papua Barat dan Irian Jaya. Seleksi individu berdasarkan analisis gerombol. Nah, nomor label dan nomor 22 sampai 29 masuk ke kelompok 1, 19 dan 26 masuk ke kelompok 2, 19 ke kelompok 3, 8, 15, 3, 4, 5, 6, 7 masuk ke kelompok 4. Itu adalah analisis gerombol kayu Epelita atau berjumlah 32. Oke, next. Oke, baik. Seleksi individu untuk uji keturunan generasi ketiga. Dilihat di sini tabelnya. Ada 4 tabel yang bisa Anda baca sendiri dari kelompok A, B, C, dan D. Nah, di sini ada rata kandungan kimia kayu E, pelita pada setiap kelompok, kadar ekstraktif etanol toluena A, kadar ekstraktif air panas B, kadar alfa selulosa C, dan kadar lignin di tabel D. Jadi untuk keterangannya ada di bawah, tabelnya ada di atas. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel untuk lokasi provenan ya. Ada kode sampel dari 29 sampai 4, ada Kriwo Utara, Papua Barat. Itu di nomor 1 sampai ke nomor 13 di kode sampel 27, 6, 76, 4H di provenan Keritu Nota, Papua Barat. Tabel 4 ini individu terbaik yang termasuk ke dalam peringkat berdasarkan analisis deskriptif dan gerombol. Ya, baik, ini adalah kesimpulannya dari presentasi kami, yaitu dari hasil pengujian diperoleh bahwa pohon plus E pelita generasi kedua memiliki kandungan kimia dengan kisaran kadar ekstraktif larut etanol lunea dan larut air panas adalah 1,87 sampai 10,98% dan 0,64 sampai 10% secara berurutan. Kadar holoselulosa, alfa selulosa, dan lignin secara beruntun adalah 72,89%,
sampai 79,91%, 41,84 sampai 54,85%, dan 22,12 sampai 36,61%. Koefisien variasi ekstraktif etanol toluena, air panas, hololesulosa, alfa selulosa, dan lignin secara berurutan adalah 30,78%, 82,90%, 2,2%, 5,73%, dan 13,64%. Berdasarkan analisis deskriptif, didapat 4 individu dengan 4 parameter yang masuk dalam peringkat terbaik. Berdasarkan analisis gerombol diperoleh 4 kelompok pohon plus, di mana 2 kelompok diantaranya merupakan kelompok terbaik untuk bahan baku pulp. Setelah dilakukan pemeringkatan secara sederhana melalui analisis deskriptif dan analisis gerombol, diperoleh 13 individu pohon plus terpilih yang memiliki sifat kimia kayu yang paling menguntungkan untuk tujuan produksi pulp dan kertas. Baik, itu adalah presentasi review jurnal studi komponen kimia kayu Eucalyptus Belita F. Muel dari pohon plus hasil uji keturunan generasi kedua di Wonogiri, Jawa Tengah. Kurang lebihnya salah kata dari presentasi kelompok kami, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.